Assalamualaikum. Eh, Dulu saya pernah main futsal bareng sama anak-anak kampung di dekat perumahan tempat saya tinggal di Bekasi. Setelah main futsal, kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak itu. Ada satu anak yang mendekat ke saya dan ngobrolin masalah beasiswa gitu. Pak, saya kalau ada beasiswa pak, saya pengen lanjutin SMP gitu. Wah, saya kaget. Saya tertarik karena memang saya mendapat informasi bahwa di kampung itu banyak yang nggak sekolah gitu. Jadi ketika ada anak yang minta beasiswa, saya senang sekali langsung. Oke, nah besok saya carikan yayasan yang mau beri beasiswa gitu. Ya akhirnya dapat dan dia lanjut ke sanawiyah waktu itu ya, sanawiyah sampai STM. Kami terus lanjut, saya carikan beasiswa sampai dengan lulus STM. Yang menarik adalah dari yayasan itu minta agar anak yang mendapatkan beasiswa harus tetap di dibimbing, dibina setiap pekan, minimal dalam format mengaji atau belajar bersama gitu. Akhirnya saya minta ke dia untuk bawa teman-temannya lah sini, biar saya sebenarnya itu bahan laporan ke yayasan tempat dia beasiswa, tapi si anak sih nggak tahu ya, pokoknya belajar di sini ngaji gitu. Dan akhirnya setiap minggu kami ketemu di rumah saya, di teras depan rumah, kita ngaji lah ya. Dia sudah baca Al-Quran, dia bawa beberapa teman, ada yang masih ikro macam-macam ya. Tapi setelah ngaji ya kita sambil ngobrol tentang sekolah. Memang ada beberapa teman dia yang tidak sekolah, jadi kalau ditanya kelas berapa, saya terakhir kelas 3 SD pak. kalau kalau saya terus sekolah sih ya saya sudah SMA katanya gitu, saking lamanya sekolah. Yang menarik adalah dari berinteraksi dengan mereka, apa sih masalah buat anak-anak itu ya, ternyata masalahnya justru pada membuat rencana. Jadi ternyata anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan yang formal gitu, dia seringkali agak tidak tidak pinter ya merencanakan. Saya tes dengan rencana ke depan, misalnya minggu depan kita mau bikin kegiatan apa nih gitu, atau nanti selama seminggu ini apa aja yang mau kita lakukan. Saya sering uji begitu, dan anak yang sekolah dan yang tidak sekolah itu beda sekali. Mungkin karena dia biasa, yang sekolah biasa diatur waktunya ya, setiap hari dia harus akademis gitu ya. Nah yang nggak sekolah ini agak kacau, jadi seringkali reportnya berantakan. Saya tertarik dengan satu buku karya Anies Mata dalam 8 Mata Air Kecemerlangan. Anies Mata menuliskan tentang pentingnya memahami visi dan misi hidup kita. Ini dalam banget ya. Tapi visi dan misi ini kan sebenarnya kan rencana ya. Kita punya rencana mau kemana gitu. Atau mungkin juga disambung satu buku lain, bukunya Satria Hadi Lubis, judulnya itu Breaking the Time. Bagaimana menembus waktu. Saya pikir tadi wah ini buku apa ini gitu, bagaimana menembus waktu. Ternyata menurut Satria Hadi Lubis, penulis buku itu, Breaking the Time itu dimulai salah satunya adalah visi dan misi hidup. Jadi ketika visi misi hidup itu jelas, rencana itu jelas, maka seringkali kita akan melakukan satu kegiatan yang bisa jadi dia itu beririsan dengan kegiatan lain, tapi arahnya jelas kepada yang ingin kita tuju. Begitu juga kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia langsung bergetar gitu. Dia mengatakan saya takut neraka. Saat dia mau dilantik, bayangkan, baru mau dilantik dia sudah mengatakan takut neraka. Beberapa ustadz mengatakan ini adalah contoh bagaimana dia memahami visi ke depan pemerintahan yang akan dia emban itu terkait dengan amanah yang akan membawa dia ke neraka jika dia salah dalam melaksanakannya. Ini kan menarik. Jadi dia memulai dari akhirnya. Jadi ketika dia naik, dia sudah membayangkan akhirnya nanti mau kemana. Dan anak-anak kita ini, yang ini, tapi ini pandangan saya ya,
ketika membina anak-anak itu yang tidak sekolah memang jadi agak lebih effort ya, ketika kita mengajak mereka berpikir tentang kalian mau ngapain nanti, minggu depan mau ngapain, itu aja agak rumit. Sehingga inilah pentingnya secara akademis ya kita memahami itu. Mungkin tidak harus melalui bangku sekolah, tapi sebagai pendidik, orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya rasanya perlu mengajarkan tentang rencana jangka panjangnya. Tentu itu visi hidup kita, tapi diturunkan dalam misi dan program-program nanti secara bertahap harusnya ada di benak mereka. Kita harus membantu menyusunnya, breakdownnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.